Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Ya, siapa yang belum sarapan? Nah, belum sarapan. Besok jangan diulangi ya. Kalau mau sekolah harus sarapan dulu. Biar nanti di kelas tidak ngantuk, tidak lemas. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kepada ketua kelas silakan memimpin doanya kita. Ayo Mas Jadi, Mas. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran agar ilmu kita bermanfaat, berdoa mulai. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen kepada kalian yang hadir. Angkat tangan ya. Adrainun, Ahmad Alvin, Ahmad Farhan, Aluna, Santika, Dayita, Erlangga, Khaironita, M. Jadid, Muhammad Nazril, Muhammad Firdan, Muhammad Ainul Yakin, Muhammad Arai, Naufal Alwan, Sefi Wahyu. Tidak masuk kemana? Kenapa? Sakit. Ada yang sakit lagi ya. Kita doakan teman kita Sefi Wahyu semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sifana, Vicky Fatih. Ya. Kalau ada temannya yang sakit harus didoakan ya. Semoga dapat sembuh dan besok bisa bersama-sama lagi mencari ilmu bersama kita. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini pelajaran kita akan memahami tentang kurban. Di antara kalian apakah sudah pernah tahu atau mengerti apa itu kurban? Ya, jadi apa kurban jadi? Menyembeli. Kurban menurut jadi menyembeli. Ayo siapa yang lain mungkin ada yang tahu kurban itu apa? Baru saja kemarin kita menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah kurban itu hari raya Idul Adha. Ayo, yang tahu mungkin ada yang tahu kurban itu apa? Ayo. Nah, kalau masih belum tahu, maka kita harus belajar yang sungguh-sungguh ya.
biar kita tahu apa itu kurban. Ya, kurban itu apa? Kenapa kok harus ada kurban? Ya, karena ini juga termasuk salah satu ibadah atau cara kita untuk menyembah Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan materi kurban berikut ini. Silakan diamati. Kalian siapkan pulpen dan kertas, dicatat, dirangkum yang penting-penting ya, karena nanti akan saya buatkan soal atau apa istilahnya itu, kalian diskusi dengan teman yang lain. Ayo saksikan. Gambar berikutnya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar Gambar apa? Ada sapi, ada kambing. Jangan lupa bukunya, buka sama pulpennya. Buat tulis. Ini apa itu kurban? Nanti yang kurban ini perhatikan apa itu kurban? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu korban yang yang berarti dekat. Maksud dari dekat di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kurban. Sedangkan secara istilah, kurban dapat diartikan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu yang pada yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Pelaksanaan kurban bisa juga dilaksanakan pada hari akhir, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perintah kurban. Perintah kurban telah disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ayat 2 pada lafaz wal-hal yang artinya dan berkurban. Selain itu, perintah berkurban pertama kali diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini diriwayatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Dalam mana berikut ini disertakan video pembelajaran mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah berkurban. Mari kita simak video berikut ini. Ini Kurang lebih 10 tahun kemudian, awal mula ada ketika Ka'bah sudah kurban diperintahkan yang diperintahkan Allah untuk siapa? Nabi Ibrahim. Ya, sebelum menyembelih putranya, saksikan ini putranya. Karena mereka dianggap memiliki sumber air itu, Ismail menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menjadi Ismail. Nabi Ibrahim terbangun memikirkan hidupnya. Wahyu dari Allah. Aku godaan siapa? Dia akan berkata, mimpi yang sama berulang. Maka pada harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun tanpa berhati-hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para Nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. bertambah bersyukur Nabi Ibrahim, bertambah kecintaan kepada
Arabi. Bertambah masa pula di beliau melaksanakan perintah waktu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina. Sempat melihat pada jalan iblis menggoda mereka agar menggunakan dan pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kecil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan dia. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Beliau beriman kepada sampai di tempat ini. Nabi Ibrahim mengambil Ismail. Bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah terakhir. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba luar biasa. Itu pasti akan menjadi masalah sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disebut. Hukum kurban. Menurut sebagian ulama, hukum kurban adalah sunnah Muhammad, yaitu sunnah yang sangat berbeda. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ibadah kurban sebagai wajib, yaitu menurut yang berbeda dan tidak yang berbeda. Namun, hukum kurban dapat berubah menjadi wajib apabila terkena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Nazar adalah sebuah janji yang harus ditepati dan wajib dilaksanakan. Sehingga ketika seseorang berjanji atau bernazar untuk berkurban, maka ia wajib melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan fidyah atau hewan yang digunakan untuk kurban, atau dengan perkataan yang sama, maka hewan itu harus dijadikan kurban, dan orang itu wajib untuk berkurban karena ia telah menggunakan semacam nazar tersebut. Nah, itu tadi adalah pengertian tentang hukumnya kurban, terus sama hewan yang akan dikurbankan. Nah, setelah kalian saksikan video tadi, sekalian, setelah kita saksikan bersama tadi, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian. Ya, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD ini, diskusikan, jadi satu kelas ini jadikan 4 kelompok. Ayo, seperti kemarin kelompoknya, ya. Nanti akan baru saya bagikan. Ayo, 4 kelompok dulu. Ayo langsung menghadap seperti yang sudah kemarin. Beda, ayo sama siapa kemarin? Ini yang kelompok 1 yang laki-laki. Ini sama siapa kamu? Ayo. Halo. Ini didiskusikan, kalian isi pertanyaan tersebut ya. Ini jawabannya. Ini diskusikan ya. Nah, kalian perhatikan tadi di video itu. Oh, ini kelompok 3. Ingat-ingat ya, tulis nomor kelompok 3. Ini kelompok 2 ya, tulis kelompok 2 karena kelompok 1. Ini kelompok 4. Nah, selamat mengerjakan. Jangan tergesa-gesa mengerjakannya, harus dipikir ya. Tulisannya yang bagus biar bisa dibaca. Terima kasih, selamat mengerjakan anak-anak. Disiapkan nanti siapa yang maju presentasi ya. Nggak boleh rebutan.
waktunya 10 menit ya. Ayo sudah. Diskusikan. Kamu diskusi itu tentang apa? Ya, kesimpulan. Itu kegiatan apa? Masuk belum paham kegiatan apa kalau ada orang megang hewan dilemparkan kemudian dikasih pisau lehernya. Kegiatan apa itu? Nah, ini cari atau apa? Nah, ayo bisa. Kesimpulan gambar itu maksudnya apa yang sedang dilakukan oleh gambar tersebut. Dan ayo mas sudah. Ini kelompok 2 ini baru dapat. Sudah, ayo kelompok 2. Sudah kelompok 2. Semuanya tugasnya sudah selesai. Alhamdulillah. Ayo sekarang presentasikan. Mulai kelompok yang siap dulu. Ayo mana yang siap? Angkat tangan. Kelompok berapa? Ya kelompok 2 siap. Ayo kelompok 2 maju. Ayo mas. Diwakili siapa ini? Yang berdasarkan hasil diskusinya. Jadi ayo mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi perubahan. Yang pertama perubahan atau menyembelih hewan yang disyaratkan. Yang kedua, pernah tidak pertanyaan sedang berubah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, berarti kelompok berapa yang berikutnya? Ayo, kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Mas Nazbil sama teman-temannya. Ayo, silakan maju. Ayo, maju. Siapa yang akan bacakan ini? Mas Nazril ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong, sebelum sarapan ini. Ayo. Diulang, salamnya keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibacakan kelompok 1 akan ya, terima kasih untuk kelompok 1. Dibaca soalnya ya, soalnya dibaca terus jawabannya. Ayo, langsung kelompok 3, saya dulu saja, terserah. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang jadi pembaca moderatornya? Ainun ya, Ainun ayo.
kelompok 3. Ayo kelompok 4. Paling sedikit karena temannya nggak masuk ya. Ayo siapa yang baca? Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong. Apakah kalian pernah melakukan seperti kejadian kapal di atas? Tidak. Kapan biasanya seorang melakukan kejadian di atas menyembelihkan hewan kurban untuk ya pada hari raya Idul Adha, bisa kurban sapi maupun kambing. Nah, diskusi apa kesibukan kapal di atas Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, sekarang Pak Guru yang akan menjelaskan tentang apa yang telah kalian diskusikan tadi. Ya, perhatikan. Nomor 1, gambar kegiatan apakah di atas? Di atas adalah kegiatan menyembelih hewan. Itu saja boleh. Ya. Kemudian nomor 2, apakah kalian pernah melakukan seperti kegiatan gambar di atas? Siapa yang pernah menyaksikan, mengikuti? Ya, semuanya pernah ya menyaksikan. Nah, baru saja kemarin kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Kapan? Hari raya Idul Adha. Yang keempat, ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Nanti kelompok 4 apa? Gambar apa itu? Nah, penyembelihan hewan. Terus yang kelima, yang terakhir, kesimpulan gambar di atas itu apa? Coba kelompok 2. Tadi kamu diskusikan temanmu yang nomor 5. Nah, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih anak-anak semuanya yang tadi sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya sudah bagus, sudah mendekati sempurna. Alangkah baiknya Pak Guru akan menyampaikan lagi tentang kurban. Ya, tadi kita menyaksikan bersama-sama video yang ada ya. Mungkin hanya sekilas. Nah, dari itu Pak Guru sampaikan. Kemudian nanti jangan lupa kalau di rumah tetap belajar lagi, karena belajar itu gak cukup 1 kali ya. Ayo diperhatikan. Kurban, atau masih ada yang ingat setelah melihat video tadi? Apa kurban itu tadi? Kurban menurut bahasa apa? 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 Mendekatkan. Kurban, ayo diperhatikan. Kurban menurut bahasa artinya adalah mendekatkan. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab yang bunyinya apa? Koruba yaqrubu qurbana. Coba bersama-sama. Koruba yaqrubu qurbana. Coba kelompok 2. Apa? Koruba yaqrubu qurbana. Nah, itu bahasa Arab kurban yang artinya mendekatkan ya. Jadi kurban itu dari bahasa Arab bunyinya korba yang kurbanan. Artinya kurban apa? Mendekatkan. Nah, sekarang menurut istilah. Menurut istilah kurban itu apa? Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban ya. Jadi mendekatkan diri pada Allah itu ada caranya, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, sedekah, dan juga bisa dengan kurban. Nah, kurban itu perintah Allah yang tertulis di Al-Quran dalam surat apa tadi? Ayo, yang ingat? Surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Coba bunyinya surat Al-Kautsar. Ayo bersama-sama tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli
surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Yang menjadi dasar kurban adalah ayat yang kedua. Yang punya apa kedua? Yo, fasol lirabbika wanhar. Nah, itu dalilnya kalau kurban itu perintahnya Allah. Kemudian hukumnya kurban. Nah, hukumnya kurban bagaimana, Nana? Hukumnya kurban itu sunnah muakkad. Siapa yang tahu pengertian sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Oh, Mas Jadi bisa jawab ya. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, bagi siapa? Bagi orang Islam yang mampu. Ya, karena kalau orang Islam mampu kok tidak mau berkurban, itu diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Ancamannya bagaimana? Kurang lebih artinya seperti ini. Barang siapa yang tidak mau berkorban padahal dia itu mampu, tidak boleh mendekati musola kami. Oh, diancam sama Nabi Muhammad, wong wis mampu kok tidak mau berkorban. Nah, itu tadi adalah hukum kurban sunnah muakkad. Tapi kurban juga ada yang wajib. Ya, bagi siapa? Bagi yang bernadar. Tahu nadar itu apa? Contohnya nadar itu apa? Berjanji. Misalnya punya uang banyak, besok kalau saya punya uang banyak saya akan berkurban. Nah, itu wajib beli kambing atau sapi untuk dikurbankan karena dia sudah terlanjur berjanji. Tapi kalau nggak punya uang, Pak, sudah terlanjur janji, ya masih belum wajib, ya. Itu contoh kurban wajib. Kemudian setelah kita tahu pengertiannya, kita tahu hukumnya berkurban, terus syarat hewan yang dikurbankan. Tentunya juga ada syaratnya, ya. Syaratnya hewan yang dikurbankan apa? Satu, harus hewan yang bisa dikurbankan. Jenisnya apa? Sapi, domba, unta, kambing. Nah, itu adalah syaratnya. Terus syaratnya lagi hewan yang harus dikurbankan itu apa? Hewannya harus cukup umur. Ya, cukup umurnya. Meskipun hewannya itu gemuk, kalau umurnya belum cukup nggak boleh. Misalnya, contohnya kambing ya. Kambing itu umurnya harus 2 tahun masuk 3 tahun. Kok misal ada kambing baru lahir, baru 1 tahun, gemuk, gede, ya besar sekali, itu dibuat kurban sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena belum cukup umur. Jadi harus cukup umurnya. Untuk kambing 2 tahun masuk 3 tahun. Untuk sapi sama, sapi juga 2 tahun masuk 3 tahun. Terus unta 5 tahun masuk 6 tahun. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Cukup umur. Terus lagi hewannya harus gemuk. Hewan kurus kok dikorbankan. Nanti dibagikan apanya? Ya, dibagikan apanya? Jadi harus gemuk, cukup umur, gemuk, tidak cacat. Nggak boleh kita berkorban kok cacat. Cacat meskipun hanya telinganya yang sobek tetap nggak boleh. Atau ekornya yang putus juga nggak boleh. Ya, matanya yang apa bahasanya itu pijar, tunanetra ya, matanya yang sakit, merah atau kenapa nggak bisa terbuka satu, itu pun juga nggak boleh dikurbankan. Jadi benar-benar syaratnya harus dipenuhi, cukup umur, gemuk, tidak sakit dan tidak cacat. Dan tidak sakit contohnya apa? Mencret. Nah, ono hewan gemuk, sapine lemu, dadaan mencret, harus dibawa korban, nggak boleh. Ya, terus kadung tumbas sudah terlanjur beli, tetap nggak boleh karena nggak memenuhi syarat untuk dikurbankan. Terus sekarang waktu kurban. Tadi kan ada ya, waktu kurban, pelaksanaan kurban itu waktunya adalah pada
hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Id. Nah, kalau dikerjakan sebelum sholat Id sah apa tidak kurbannya? Tidak sah. Jadi setelah sholat Id baru kurban. Kemudian setelah waktu kurban, pelaksanaannya sekarang. Nah, kurban itu pelaksanaannya di mana? Pelaksanaannya yang baik itu di dekat tempat sholat Id. Kalau di masjid, ya di halamannya masjid. Kalau nggak punya halaman luas, ya bisa di tempat yang lain. Nah, ini tadi dari pengertian hukum dan waktu kurban. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ya, siapa yang tanya? Mas Jadi tanya ya. Pak, apakah boleh berkurban menggunakan hewan kuda? Nah, ini ada pertanyaan bagus dari teman kalian. Apakah boleh kita itu berkorban dengan hewan kuda, jenis kuda? Ya, sebelum aku jawab, mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab. Ayo ya, kamu lah. Kenapa jawab yang keras? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Nah, untuk kuda itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kuda tidak termasuk jenis hewan yang dikurbankan. Ayam boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh. Meskipun ayamnya satu trek dibuat kurban, tidak boleh. Yang boleh itu ayam satu trek dijual, kemudian uangnya dibuat beli kambing. Nah, itu caranya ya. Nah, mungkin yang lain ada yang tanya lagi? Sudah cukup? Paham semua ya? Ya? Paham semua? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar bermanfaat dan dipermudahkan oleh Allah kita memahami tentang bab kurban. Terima kasih. Alhamdulillah anak sekalian, pembelajaran hari ini dirasa cukup karena waktu sudah terbatas ya. Sebelum pulang, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo silakan Mas Adit. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Doa mulai. Pesan Pak Guru ya, meskipun kalian besok libur, kalian tetap harus belajar. Tujuannya apa? Agar yang kita peroleh hari ini tetap masih berada di ingatan kita semua ya. Boleh kalian buka di YouTube atau browsing tentang kurban, biar pengetahuan kalian semakin luas apa itu kurban ya anak-anak ya. Pesan Pak Guru, jangan lupa sholat 5 waktu juga tetap dikerjakan, tetap belajar, mengaji, dan bantu kedua orang tua. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.